Oke, jadi buat kali ini aku mau nge-sharing kalau kita akan bikin kayak gini. Jadi aku mau ngomong kalau misalkan kita bisa nih bikin semacam kayak aplikasi monitoring yang nggak cuman kita nampilin grafik ke datanya berubah ketika data masuk, tapi juga kalau kalian lihat itu ya gerak-gerakan itu. Nah, itu datanya real time. Jadi ketika data masuk itu langsung ke update ke aplikasi kita. Nah, jadi ini tentunya sangat berguna ya buat orang yang pengen bikin semacam aplikasi IoT. Datanya terus berubah-ubah setiap saat dan mungkin dengan beberapa aplikasi kayak misalkan mungkin kita pakai uh, bawaannya si Arduino terus Blink gitu, mungkin ngerasa kayak ini bukan punya aku, ini aku gak bisa custom sepenuhnya, kalau misalkan mau aku gedein juga ada batasannya. Nah, mungkin kita bisa bikin dari awal buat alternatifnya seperti ini, dimana ini aku bikin pakai 3 stack. Yang pertama itu buat tampilan belakangnya alias backendnya itu kita pakai Laravel, buat nyimpen datanya juga, bikin API buat simpen apa yang ada masuk di sini. Terus kita pakai front end-nya itu kita pakai front end React. Dan buat sesuatu tambahan ini yang menurut aku sangat krusial itu kita akan pakai yang namanya Redis. Penting karena itulah akan menjadi jembatan buat membedakan ini bisa jadi real time atau enggak. Karena sebenarnya Redis ini kayak semacam buat database cuman lebih abstrak lagi, dan dari situ ada beberapa komponen yang akan digunakan oleh satu komponen penting yang belum aku sebut sih sebenarnya, namanya socket.io. Nah, ini nih yang bikin aplikasi kita jadi real time, socket.io. Jadi apa itu socket.io? Kita coba cari buka aja ya, socket.io. Nah, socket.io itu kayak semacam bisa dibilang tempat buat orang ngedengerin, tempat buat aplikasi kita ngedengerin kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi. Misal apa sih yang bikin sesuatu itu real time apa enggak? Gimana sesuatu bisa real time apa enggak? Nah, buat itu bisa real time, kita tentunya harus aktif setiap saat gitu. Kita harus bisa terus langsung bergerak ketika ada sesuatu terjadi. Konsepnya kayak gitu. Beda kalau misalkan kita kayak pakai mungkin aplikasi, kita pakai programming biasa PHP gitu katakanlah, nyimpen data kita harus reload. Nah, reload itu kan sebenarnya kita akan refresh ketika kita oke, kayaknya hari ini ada data baru deh, terus kita refresh, nah datanya baru masuk. Sedangkan kalau real time itu kita standby setiap saat gitu, kayak mungkin ada orang yang jagain gitu, ngeliatin ada data masuk, langsung disikat gitu, langsung ditampilin, sesimpel itu. Nah, socket.io itu jadi tempat buat aplikasi kita gitu. Misalkan aplikasi kita ngirim yang namanya listener, orang yang akan ngedengerin apa yang terjadi. Terus misalkan dari situ kita set nih, kalau misalkan ada data masuk, itu tuh namanya event. Nah, kalau ada event masuk, nanti jangan lupa kita tampilin di aplikasi kita. Nah, nanti dari situ kita bisa bikin aplikasi kita jadi real time gitu. Intinya kayak gitu soket. Mungkin takutnya aku kurang jelas ngejelasinnya, tapi mungkin di video selanjutnya aku bisa, ya di sesi selanjutnya lah kita bisa ngomong soal itu. Karena ini aku pengen ngasih general tampilan overview-nya dulu, karena ini gede menurut aku, cuman cukup kompleks juga sih sebenarnya, tapi bukan susah ya, kompleks aja karena ada beberapa komponen yang kita bikin, kita susun di atas komponen lainnya. Misalkan kayak socket.io itu ternyata butuh Redis tadi. Yang Redis itu sebenarnya kalau misalkan selain yang aku jelasin tuh nggak dipelajarin lagi, ya nggak masalah gitu, selama itu dinyalain. Jadi itu.
Oke, aku mau tunjukin dulu kodenya sih. Kelihatannya kodenya kayak gini. Jadi ini tampilannya ya ini aplikasi Laravel biasa kalau diperhatiin ya. Ada app, bootstrap, config, macam-macam. Nah, emang itu tahap pertama yang dilakuin. Kita install aplikasi kita coba susun sedemikian rupa gitu, kita bikin rangkanya lah. Kita bikin kerangkanya, ini aku coba iseng bikin button tapi belum aku isi apa-apa. Ada buttonnya gitu. Nah, terus nanti di sini kita bisa bikin buat visualnya, kita bikin chart. Nah, aku juga sempat kepikiran sih buat bikin chart enaknya pakai apa. Dan akhirnya suatu ketika aku nemu jawabannya ya di chart.js. Chart.js itu kayak ya library buat bikin chart yang menurut aku cukup lengkap sih. Cukup lah, nggak neko-neko juga. Nah itu. Nah gimana nampilinnya ini? Nah tadi kan aku sempat bilang kita pakai React buat nampilin. Kita pakai itu buat bikin komponen-komponennya. Jadi di sini di komponen itu aku udah bikin line chartnya ini ya. Nah jadi ini kodenya buat masukin. Ini aku coba dulu. Ntar. Oke, jadi ini tampilan buat kode chart.js. Mungkin agak banyak ini sebenarnya kayak aku masukin aja semuanya, sebenarnya nggak terlalu penting juga. Yang penting kita masukin line chart aja, terus ya, kayak gini tampilannya. Nah komponen ini masukin, nah gitu. Nah ini nanti dicek, kita bikin export defaultnya apa, komponen editmon. Nah ini kita masukin apa. Nah gini, selain kita bisa nampilin chartnya, kita harus nampilin datanya juga kan. Nah itu perlu kita lagi-lagi interaksi sama antara React sama kode chart.js-nya itu ya. Jadi tentunya kita harus bikin controllernya dulu ya, controller buat bisa bikin bahasa lah, gampangnya bahasa buat komunikasi ke servernya. Nah, kalau minta data ya nanti bisa sampai lupa di mana sih. Nah ini controller. Nah ini ya, jadi kayak misalkan kalau kita mau nampilin tuh gimana. Nah ini jadi kita bisa sih kita tampilin dalam bentuk kayak gini. Jadi kita bikin di sini kodenya buat nampilin index, ini ambil value ini, nanti di PHP-nya nah kayak gini kita ambil value satu aja gini. Terus nanti bisa muncul di sini ketika kita udah set. Oke, nanti kita balikin ke view-nya welcome. Ini pakai template aja sih sebenarnya. Jadi buat ke React-nya itu kita nggak pakai buat view totalnya, cuman buat komponennya aja. Kenapa? Ya iseng-iseng aja sih. Nah di sini nanti kita ambil data all, terus ke sini nanti ya udah kita panggil aja, karena kita kirim, karena kita pakai blade. Nah mungkin kalau misalkan pakai React nanti kita harus komunikasinya lewat Axios gitu ya, lewat komunikasi get, lewat API-nya. Tapi kalau misalkan ini kan tinggal kita udah jadi query-nya kayak gini nih, yang kita punya, kita coba itu ya, coba kita jabarin. Nah, oke, dapat di sini, terus nanti kita push ke chartnya. Nah nanti baru muncul. Oke, itu step pertama, kita udah bisa munculin. Terus step kedua itu adalah yang menurut aku mungkin kayak yang penting ya, dimana real time-nya baru kelihatan ketika kita nambah data, terus datanya itu ke update. Jadi misalkan kita ada data di sini, bentar. Oke, jadi kita misalkan ada data baru di sini ya, di database-nya sini, nanti akan ke update. Sekarang coba kita tes dulu deh di sini ya. Aku coba masukin data baru di sini, aku coba masukin 3530. Ini aku udah siapin query-nya, datanya masuk. Oke, nah ini kita coba refresh dulu. Bentar. Oke. Bentar ya. Nah, ini datanya nggak ke update, tapi harusnya ke update. Nah, ini aku coba contohin dulu kondisi normal ya, tanpa kita pakai fitur-fitur real time yang tadi aku sebut. Nah ini baru kelihatan. Jadi
nggak real time. Nah, gimana caranya biar bisa real time? Oke, kita langsung to the point ya. Jadi buat real time itu pertama kita butuh tadi yang namanya socket.io. Socket.io ini semacam tempat kayak server gitu. Jadi kita perlu install juga di aplikasi kita. Gimana cara installnya? Nah, cara installnya itu sebenarnya kalau kita pakai Laravel itu ada enaknya. Jadi sebenarnya udah ada orang yang berbaik hati ngebuatin kayak semacam integrasi ke Laravelnya. Jadi kayak dibikinin kita tinggal install aja, nanti bisa dibikinin buat server lah, semacam server buat socket.io yang ada di aplikasi kita. Kenapa buka ini? Nah, di sini terus kita ke di sini. Jadi nanti di kodenya itu kalian tinggal ketik aja npm install gitu, kayak install dependensi biasa. Terus nanti di init, nanti akan kebentuk ini servernya ini. Nah, settingannya tinggal biarin aja sebenarnya. Coba dicek kalau misalkan ke mana gitu. Ini ke localhost, ini udah database Redis. Nah, Redis ini kenapa kita pakai itu. Nah, jadi nanti di Redis kita akan pakai Laravel Echo Server ini bisa jalan. Nah, jadi kita perlu juga yang namanya install Redis. Nah, itu juga ada di requirement-nya di sini. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan Laravel Echo Server ini nggak butuh Redis ya udah kita nggak pakai. Cuman ya karena emang lagi butuh. Nah, ya udah. Dan juga nggak susah juga sih, kita mau install Redis juga ada kok tutorialnya. Dia bisa dicek. Nah, nanti kalau misalkan Redis sudah keinstall ya tinggal diinstal aja. Redis install gitu. Nah, oke, mungkin aku perlu ngasih disclaimer juga yang mungkin penting. Di sini aku nginstal Redis itu nggak di Windows. Kayaknya dulu tuh aku sempat kesusahan buat nginstal di Windows, makanya aku installnya di Linux yang ada di dalam Windows aku. Nah, jadi nanti bentuknya kayak semacam kita bisa buka Linux di sini, terus nanti di start. Ini cuman off topic ya. Pokoknya yang penting intinya kayak gitu. Jadi bisa aja sih kalian lagi pakai selain Windows, jadi kalian ya udah tinggal install aja semuanya. Nah, kalau misalkan pakai Windows gitu, ya pertama perlu install Linux, terus kemudian install Redisnya ini. Mungkin agak sedikit agak muter-muter gitu, tapi ya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah, nanti diinstal di Linux, terus nanti tinggal pastiin Redisnya itu ke start. Jadi kayak kita pakai MySQL gitu, yang dimana di MySQL tuh kita perlu kadang start service-nya ya di Windows. Emang itu sih susahnya Windows, kadang ada service yang harus kita start kecuali kita set secara otomatis. Mana sih MySQL? MySQL ini MySQL 80 kita start, nanti baru bisa kita buka. Nah, konsep ini sama, cuman ya ini Redis. Bentuknya kayak gimana? Nggak perlu sejauh itu. Oke, itu udah, nanti di start, nanti bakal ke start service-nya. Terus habis itu kita start Laravel server kita, Laravel Echo Server ini. Cara startnya ya juga simple gini, Laravel Echo Start Server, kita start, ya udah gitu. Nah, tapi itu kan kita bikin tempatnya tuh, kita belum setting karyawan buat aplikasinya, terus kita belum nyeting buat kalau misalkan ada sesuatu baru bertindak. Nah, sesuatu itu apa? Event tadi ya. Sesuatu atau event itu apa? Itu kita perlu set hal itu. Nah, jadi yang pertama kita perlu bikin event di PHP, di Laravel, di Laravelnya. Nah, event ini yang akan jadi trigger buat ke di socket kita. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, nah nanti bakal nge-trigger sesuatu. Nah, si event ini nanti akan ngikutin kemana. Nah, ini susunannya ya. Ada, kita perlu kelas implement should broadcast now, interact with sockets ini. Terus kita broadcast on-nya kemana. Tempatnya di mana nih? Kita buat nongkrong, buat dengerin kalau misalkan ada sesuatu itu.
Nah itu entah aku coba set di user channel. Tempatnya itu bisa kita set apapun, aku coba set user channel. Nah gitu. Nah nanti event ini namanya apa? Namanya user event. Jadi ketika misalkan ada data yang masuk, nanti apa nama eventnya? Ya namanya nanti ada user event. Nanti akan ada di sini. Nah nanti kita set bentuknya kayak gimana? Nah kayak gini. Terus nanti kalau misalkan udah, nah nanti di sini kita pasti ini. Ketika misalkan kita set fungsinya di sini. Nah, kita kan udah ngeset. Jadi ada list kegiatan ini. Sekarang kita set. Ketika misalkan kita ternyata ada kegiatan tersebut, itu apa yang terjadi gitu. Nah, jadi ini kita balik lagi ke controller kita. Kita ingat lagi, oke, kita baru akan nge-trigger sesuatu terjadi, event itu terjadi ketika kita udah nyimpen data baru ke server. Misalkan kita ada data baru tuh gimana ya, kita berarti paling set store di Laravel kita, terus nanti kita set triggernya. Contohnya ini ya yang ada di store. Jadi misalkan nanti aku set API apa gitu di sini, nanti URL-nya apa, datanya ini, save. Nanti habis itu baru kita set event ini, kita jalanin dengan kondisinya seperti ini. Jadi di event itu kita nggak cuma ngeset kalau misalkan ada kejadian ini, kan nggak terlalu berguna juga kalau misalkan ada kejadian apa, kejadiannya kayak gimana nggak tahu. Nah itu jadi kurang berguna. Biar berguna, event itu kita selain kita kasih tahu itu terjadi, bikin itu bisa ngasih tahu ke aplikasi kita, ada ini terjadi, tapi juga bisa ngejelasin. Jadi yang terjadi itu ini sama ini. Nah di sini kita set ada data ini masuk, data itu masuk. Jadi aplikasi si eventnya ini yang udah kita bikin akan dengerin ketika misalkan ininya aplikasi function buat store di controller kita dengerin, kita ngasih tahu ada data baru masuk nih. Nah gitu. Oke, terus habis itu ya udah. Kalau udah, kita berarti tinggal fokus ke sisi aplikasi kita. Aplikasi kita ya kita berarti udah ngerti nih. Oke, ada ini yang terjadi. Terus gimana? Nah gitu. Kalau kita ingat JavaScript kan kita bisa tuh bikin sesuatu itu kayak nambah, kita bikin itu jadi ada sesuatu yang baru gitu. Nah di sini juga kita bisa pakai konsep yang sama buat nampilin data kita. Nah jadi kita pakai yang namanya echo. Nah tadi kan kita udah bikin tuh buat Laravel itu di event. Nah event itu buat kayak orang yang akan ngasih tahu ke echo ini buat ngelakuin sesuatu. Nah kalau kita lihat, kita set echo, nanti dengerin ke channel ini, pastiin dengerinnya cuman ke khusus ke pekerja ini, yang user event ini. Nanti apa yang diomongin sama user event itu kita masukin datanya ke apapun yang kita pengen. Nah misalkan ini, jadi kita dengerin ke sini. Tadi kalau kita ingat masukinnya ke user channel, cuma di sini ada Laravel database. Kenapa? Ini mungkin agak dengar konyol, tapi ya bentar ya. Config ke database. Udah kelihatan ya. Nanti di sini itu ada Redis. Nah, ini udah ada nih sebenarnya. Di Redis itu sebenarnya ada prefix. Jadi kayak nambahin depannya. Jadi kalau misalkan kita set di sininya apa gitu, user channel, nanti bakal sama si Redisnya bakal ditambah ini Laravel _ ini, padahal kita nggak minta apa-apa. Nggak tahu sih kenapa, tapi ya udah, aku coba ikutin aja. Ya itu oke, udah dengerin, terus nanti akan ngupdate ke sini. Nah jadi kuncinya itu kita bikin
dua kejadian yang terjadi bersamaan. Yang pertama tuh ketika user nambahin data, itu satu akan masuk ke database, ke MySQL, satunya akan jalan ke aplikasi kita, ngirim ke event kita, nanti didengerin sama si Echo kita, terus nanti baru ditambahin lewat JavaScript buat misalkan ada data baru. Nah, ketika misalkan data itu udah muncul, ya udah, nanti aplikasinya akan ngedengerin lagi, kalau ada baru nanti akan nambah. Nah, terus kalau misalkan JavaScript kan nggak akan nyimpen tuh datanya. Nah, iya kan? Terus gimana datanya bisa kesimpan? Nah, ingat kan tadi kita ada dua approach. Yang satu ke JavaScript, satunya lagi ke MySQL. MySQL ini, nah kalau kita ingat yang pertama, kita kan udah ngasih tahu tuh. Kalau misalkan kita mau buka aplikasi, ya kita akan ngambil semua data yang ada di Laravel, yang di MySQL, tampilin aja semuanya. JavaScript yang hasil kerja dari si worker tadi, si event tadi, ya udah hilang, tapi akan gak kelihatan karena udah ketutupan sama hasil dari JavaScript dari MySQL tadi, gitu. Nah, itulah yang jadi konsep di aplikasi real time yang buatan aku ini. Nggak tahu sih sebenarnya kalau misalkan konsep ini tuh kayak udah dipakai juga sebenarnya secara aktual, kayak emang gitu sebenarnya. Aku cuman kepikiran itu, ya mau gimana lagi, kan nggak mungkin tuh kita dari JavaScript aja terus nanti datanya kesimpan kecuali pakai, bisa sih, cuman ya gitulah, karena aku pengen nyimpen datanya di MySQL, aku pengen juga nampilin datanya secara real time, jadi biar dapat enaknya dua-duanya, ya aku harus ngelakuin dua-duanya gitu. Nah, kayak gitu. Terus ingat ya, buat ini bisa jalan, itu kita hanya bisa lewat API yang udah kita bikin. Jadi di sini kan kita udah bikin tuh di workernya. Nanti misalkan kita store ini, akan jalan baru ketika kita set di sini. Kita ke mana? Bentar ya, aku coba tunjukin dulu ke alamat API-nya. API ya. Nah, bentar. Nah, ini di postnya ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita bikin API alamatnya buat masukin datanya. Baru situ nanti akan ke trigger tuh. Nah, karena aku pakai yang namanya Postman, jadi kayak misalkan kita mau bikin formulir apa gitu yang pakai API ini akan sangat berguna sih. Nah, dari Postman ini nanti kita set URL-nya apa, terus apa yang mau dikirim. Nah, ini kan post tuh. Ya udah, kita set di body-nya value apa. Ini aku set random aja gitu. Di sini nanti aku coba. Kalau aku send, nah masuk kan. Coba aku send lagi deh. Nah, masuk lagi. Jadi kayak gitu. Simpel nggak? Ya pokoknya gitu sih. Mungkin aku akan coba jelasin lagi ya di sesi selanjutnya, buat dari situ tuh pecahannya dari kita belajar mulai dari mana dulu. Karena aku yakin ya banyak yang bisa kita pelajarin dari satu keseluruhan ini. Nggak cuma kita langsung bisa bikin kayak gini, tapi mungkin pelan-pelan dulu. Mungkin masukin chartnya dulu, mungkin nampilin datanya, mungkin sekedar pakai Postman gini yang sangat berguna. Ya itulah. Ya udah, itu aja sih dari aku. Kodenya ada di GitHub, kalau misalnya mau coba di download dipakai, pastiin aja requirement-nya mencukupi ya. Buat soket I/O yang Laravel yang ini dipenuhin dulu ya. Redis apalagi penting. Itu aja sih. Oke. Ada